wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Etik 25. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas Etik 25. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan suatu materi dengan tema Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Transformasi Pelayanan Kesehatan. Pada materi ini, kami memilih judul yaitu Transformasi Pelayanan Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pasien. Hal ini dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan yang signifikan di berbagai sektor, terutama di sektor kesehatan. Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan seperti rekam medik elektronik dan aplikasi kesehatan telah meningkatkan efisiensi pelayanannya. Data pribadi pasien merupakan segala informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat digunakan untuk membedakan dengan individu lainnya. Tentunya hal ini sangat bersifat sensitif dan pribadi. Kemudian dengan maraknya kasus pelanggaran data di berbagai sektor, perlindungan data pribadi pasien menjadi isu yang memerlukan penanganan khusus. Sehingga transformasi pelayanan kesehatan secara digital semakin memudahkan adanya kebocoran data sehingga diperlukan upaya yang lebih untuk melindungi hak privasi pasien. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang kita gunakan dalam penyusunan makalah ini. Yang pertama adalah bagaimana implikasi regulasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap perlindungan data pribadi pasien. Yang kedua, bagaimana implementasi kebijakan perlindungan data pribadi pasien dalam transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia ini mempengaruhi pengelolaan data pribadi pasien. Selanjutnya, implikasi regulasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memberikan perhatian khusus pada perlindungan data dan informasi kesehatan individu. Dalam pasal 351 disebutkan bahwa penyelenggara sistem informasi kesehatan wajib menjamin perlindungan data dan informasi kesehatan setiap individu. Pemrosesan data dan informasi kesehatan yang menggunakan data kesehatan individu harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data atau memenuhi ketentuan lain yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini secara tegas menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pasien. Data sensitif ini harus dilindungi dari orang yang tidak berwenang serta segala bentuk perbuatan yang akan merugikan pasien. Selain itu, pengolahan data pribadi pasien harus meminta persetujuan pasien terlebih dahulu. Baik, untuk slide selanjutnya adalah implementasi kebijakan perlindungan data pribadi pasien dalam transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, implementasi kebijakan perlindungan data pribadi pasien dalam transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta memastikan keamanan informasi sensitif pasien. Lembaga kesehatan wajib untuk melindungi data-data pasien dari berbagai ancaman seperti cyber attack, kebocoran data, dan akses yang tidak sah. Dalam hal ini, lembaga kesehatan wajib menerapkan standar keamanan yang memadai serta bertanggung jawab penuh atas segala kerahasiaan data pribadi pasien yang dikelola. Nah, jika terjadi pelanggaran, lembaga kesehatan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana. Baik, yang kedua yaitu peran promosi dan pendidikan kesehatan dalam meningkatkan kesehatan. Promosi dan pendidikan kesehatan merupakan 2 pendekatan yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, termasuk seperti pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, selain itu, ada pun strategi promosi kesehatan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti penyuluhan kepada masyarakat, kemudian kampanye media, dan juga program-program komunitas yang dilakukan oleh universitas maupun beberapa kegiatan-kegiatan dari berbagai pihak lainnya. Nah, selain itu, pendekatan berbagai komunitas yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu juga melibatkan tokoh masyarakat atau kader kesehatan yang mana dapat memperkuat pesan-pesan kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh transformasi kesehatan terhadap pengelolaan data pribadi pasien. Yang pertama, yaitu digitalisasi pelayanan kesehatan. Dengan penetapan rekam medis elektronik dan platform kesehatan digital, data pribadi pasien kini dikelola secara elektronik.
Hal ini memudahkan akses, pemantauan, dan analisis data pasien. Yang kedua, penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih aman dan terstruktur. Dengan digitalisasi, data pasien disimpan dalam sistem yang lebih terstruktur dan lebih aman dibandingkan dengan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kerusakan ataupun kehilangan data. Yang ketiga, integrasi sistem kesehatan yang lebih baik. Transformasi ini memungkinkan integrasi antara berbagai sistem kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik swasta dalam suatu platform yang saling terhubung. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi medis secara real-time yang lebih cepat dan akurat. Lalu yang keempat, kemudian dalam pemantauan kesehatan secara mandiri. Melalui aplikasi kesehatan dan platform digital lainnya, pasien kini dapat memantau kondisi kesehatannya secara mandiri, seperti memeriksa tekanan darah, kadar gula darah, atau mengingatkan jadwal minum obat. Sanksi dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ada dua. Yang pertama, sanksi administratif pasal 397 yang diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sanksi lisan, sanksi tertulis, denda administratif, pencabutan izin atau surat tanda registrasi. Yang kedua ada sanksi pidana, pelanggaran serius yang menyebabkan kerugian pasien, yaitu ada malpraktik, pemalsuan dokumen medis, pengelolaan bahan yang mengandung penyebab penyakit dan masalah kesehatan. Dilakukannya pengawasan melalui lembaga pengawasan profesi dan Kementerian Kesehatan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Kemudian, ada dampak rendahnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya melakukan pengecekan kesehatan rutin terhadap deteksi penyakit sedini dini. Nah, yang pertama, itu ada terlambat deteksi dini penyakit. Yang kedua, ada peningkatan biaya pengobatan. Yang ketiga, ada peningkatan resiko komplikasi. Keempat, ada penurunan kualitas hidup. Dan yang terakhir, kelima, ada beban tambahan bagi sistem kesehatan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.